Jadi apalagi kalau Prasasti Batu Tulis itu aksara Pallawa tidak mungkin, masih jauh. Karena aksara Pallawa zaman Tarumanagara saja belum bisa digunakan untuk menulis bahasa umumnya ya, bahasa Nusantara, tapi masih bahasa India, Sanskerta. Contohnya misalkan Prasasti Purnawarman. Beliau itu diberitakan yang meninggal. Ya, jadi meninggalnya disebutkan itu. Lokasi meninggalnya Sang Lumahing, jadi dikubur. Tidak dimoktengkan, biasanya dimoktengkan, dimoksakan itu diperabukan seperti yang itu. Jadi di Kampung Rancamaya itu ya, itu. Jadi ada kuburannya. Jalan raya di kerajaan, di pusat ibu kota Pakuan Pajajaran ada naskahnya. Ada naskah lontar menyebut khusus jumlah penduduknya berapa. Lah, itu aneh. Jadi dulu itu sudah terarsipkan. Saya bangun tahun ini juga bangunannya ya kan, dengan desain arsitektur yang disesuaikan dengan peradaban Sunda. Itu yang pertama. Yang kedua adalah setelah ini saya akan meminta tim peneliti, baik ahli geologi, kemudian ahli bahasa, kemudian ahli sejarah dan filologi, sehingga nanti ada buku yang bisa menjelaskan ini secara akademik, sehingga kita berkunjung ke tempat sejarah itu bisa memahami bahwa dulu kita pernah punya peradaban. Dengan restu para dewata dan demi kemuliaan leluhur, hamba Prabu Surawisesa, anak Prabu Siliwangi, menegakkan tanda ini di Pakuan Pajajaran. Batu ini menjadi saksi warisan Sunda dan darah raja-raja terdahulu masih mengalir menjaga bumi Pasundan. Sunda Rahayu, jagalah Sunda sampai akhir cucuku. Halo semua, saat ini saya sedang berada di lokasi Batu Tulis Bogor yang merupakan prasasti peninggalan dan Sri Baduga Maharaja atau yang dikenal sebagai Prabu Siliwangi yang merupakan seorang raja besar dari kerajaan Pajajaran yang berkuasa pada sekitar abad ke-15. Prasasti ini ditulis oleh penerusnya sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasa beliau. Tulisan di batu ini juga memuat pujian terhadap kebijaksanaan dan keberhasilan dari pemerintahan Sri Baduga Maharaja. Prasasti ini pertama kali ditemukan oleh bangsa Belanda pada abad ke-18 atau pada awal abad ke-19 saat mereka mulai mengeksplorasi wilayah Bogor yang kala itu merupakan pusat pemerintahan dari kolonial. Bagi kamu yang tertarik dan ingin mengetahui lebih lanjut tentang Batu Tulis Bogor, silakan simak video berikut. Prasasti Batu Tulis di Bogor pertama kali ditemukan oleh ekspedisi VOC yang dipimpin oleh Kapten Adolf Winkler pada 25 Juni 1690. Penemuan ini terjadi di wilayah pedalaman selatan Batavia yang kini dikenal sebagai Batu Tulis Bogor. Dulunya situs ini ditemukan berdiri di antara reruntuhan bangunan kuno yang diyakini sebagai bekas keraton Pakuan Pajajaran pada masa pemerintahan Thomas Stamford Raffles pada tahun 1811 sampai 1816. Kajian mengenai isi prasasti Batu Tulis mulai dilakukan. Raffles menyebutkan prasasti ini dalam bukunya The History of Java. Raffles juga menggambarkan prasasti batu tulis sebagai batu bertulis yang berdiri tegak di lokasi aslinya. Oke, perkenalkan nama saya Pak Sutirman. Saya pemandu prasasti batu tulis di bawah BPK 9 Bandung. Saya jaga di sini dari tahun 95. Turun-temurun. Sejarah prasasti batu tulis ini, di sini dulunya tempat penobatan raja-raja Pajajaran di bawah kekuasaan Prabu Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja tahun 1482 sampai 1521. Dulu Prabu Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja sama Surawisesa waktu dinobatin jadi raja di prasasti ini. Kurang lebih udah 500 tahun lebih ya. Sejarah hari lahir Bogor juga diambil dari sini. Gitu. Di sini ada beberapa bawah batu ya. Kalau ini batu lingga, lingga itu lingga yoni lambang kesuburan. Di sebelahnya lagi ada batu sandaran, tempat penobatannya. Dan separuhnya lagi ada di halaman di luar.
Sama di situ kan ada batu menhir 2 biji, bukan makam, itu kayak makam, bukan makam, sebetulnya makam petilasan. Dan di belakang juga ada bekas kayak mejanya zaman dulu buat naruh saji. Saya mencoba membaca transliterasi tentu sudah disesuaikan dengan sistem ejaan ya bahasa Sunda sekarang. Itu terdiri atas 8 baris ya. Ini sakakala Prabu Ratu Purana pun diwastu dia dingaran Prabu Guru Dewata Srana, diwastu dia dingaran Sri Baduga Maharaja Ratu Haji di Pakuan Pajajaran. Sri Sang Ratu Dewata pun ia nunyusukna Pakuan. Dia anak rahyang Dewani Skala. Sang Sidamokta diguna 3. Encu rahyang Niskala Wastu Kancana. Sang Sidamokta kanu salarang. Ya sia nunyieun sakakala gugunungan ngabalai nyan samida nyeun Sang Hyang Talaga Rena Mahawijaya. Ya sia pun I saka Panca Pandawa Ban Bumi. Nah, kira-kira ya artinya dalam bahasa Indonesia atau terjemahannya dalam bahasa Indonesia demikian. Ini sebuah tanda peringatan untuk Prabu Ratu yang dahulu. Demikianlah. Beliau dinobatkan sebagai Prabu Guru Dewata Srana, lalu dianugerahi gelar Sri Baduga Maharaja Ratu Haji di Pakuan Pajajaran. Sri Sang Ratu Dewata. Demikianlah. Beliaulah yang membuat parit di ibu kota. Beliau putra rahyang Dewani Skala yang dipusarakan dengan sempurna diguna 3 atau gunung tilu, kira-kira itu karena aksara Sunda hilang cecek dan panyuku ya jadi guna. Cucunda rahyang Niskala Wastu Kancana yang dipusarakan secara sempurna di Nusa Larang. Ya beliau yakni Sri Baduga inilah yang membangun monumen peringatan berupa gunung-gunungan, menaburinya dengan bebatuan, membuat hutan kota, membuat danau keramat, Talaga Rena Mahawijaya. Ya itulah karya beliau. Demikianlah. Ditulis pada tahun Saka 1455 atau konversi ke dalam tahun Masehi tahun 15 atau 1533 Masehi. Itulah redaksinya jelas ya, itu berbahasa Sunda kuno dan tentu saja ya begitu sempurna aksaranya merekam sistem bahasa Sunda kuno itu. Nah, kembali prasasti ini merupakan tanda peringatan terhadap jasa-jasa Sri Baduga Maharaja. Beliau itulah yang ya nunyusuk Pakuan, yang membuat parit di ibu kota. Apakah parit itu masih ada di Bogor? Ada. Nah, Pak Saleh menyebutkan yang digunakan jalan kereta api. Lalu kami juga pernah ke sana, ada ya rel kereta api yang ditempatkan di 2 tebing itu ya parit yang dibuat ya oleh beliau itu sebagai salah satu ya benteng pertahanan yang negatif itu, dan yang positif benteng hondak itu ya kalau dalam Islam itu. Jasa yang lainnya nyeun kakala gunungan, artinya membangun monumen peringatan berupa gunung-gunungan. Kenapa membuat gunung-gunungan itu? Ya dalam sebuah ibu kota harus ada miniatur gunung hayal, yaitu Gunung Mahameru sebagai aksis mundi. Itu biasanya di pusat-pusat kerajaan itu dibuat, beliau yang membuat. Simbolisasi gunungan itu, gunung-gunungan yang dibuat ditinggikan itu. Atau dalam tradisi kesini ada babancong.
misalkan di depan kantor itu tuh simbolisasi ya dari pegunungan, dan itu Asia Tenggara itu konsep itu. Kalau Tom Heine Gelder juga bahwa kan dunia itu merupakan 7 lapis samudra, 7 lapis gunung, dan di puncaknya, di tengahnya harus ada simbolisasi gunung Mahameru. Itu sebagai simbolisasi Axis Mundi, bahwa semua aktivitas itu bermuara ya, dan ya nanti ke ya Sang Holik, Sang Pencipta. Inilah salah satu ya tata cara mengolah dunia juga pada hakikatnya adalah ya, apalagi di Sunda ya tujuan hidup seorang raja itu sewa dharma, mengabdi kepada dharma, mengabdi kepada hukum, aturan-aturan ya, baik moral gitu maupun etika yang di atasnya, supaya ya raja itu berakhlakul karimah. Lalu ngabalai dalam bahasa Sunda ya, ngabalai jadi menaburi jalan dengan bebatuan, bukan membuat balai-balai. Nah, itu balai di Sunda itu ngabalai, jalan dikeraskan ku batu ya, sehingga diberitakan karena itu jasa besar. Nah, kenapa? Itu salah satunya alat transportasi kan itu. Nyan Samida mengacu kepada tumbuh-tumbuhan atau nama pohon ya, boleh ada yang menafsirkan kayu harum itu, tapi intinya ya Nyan Samida itu membuat hutan kota. Jadi beliau membuat hutan kota di ibu kota Pakuan itu. Kemudian Nyen Sanghyang Talagarena Mahawijaya, jadi membuat danau. Nah, danau yang mungkin ya sekarang sudah menjadi keramat, dulu itu sebagai ya penyejuk atau apa. Ya namanya ya Talaga Maharena Wijaya. Pada awal abad ke-19 dan ke-20, beberapa peneliti Belanda seperti Kern dan Plaite mengira huruf di prasasti batu tulis adalah turunan dari aksara Kawi atau Jawa kuno, yang merupakan campuran antara Kawi dan bentuk lokal. Alasannya, karena pada masa itu belum dikenal dengan pasti sistem aksara Sunda kuno sebagai sistem tersendiri. Bentuk-bentuk huruf memang memiliki kemiripan dengan Kawi dan aksara India Selatan. Namun penelitian oleh filolog seperti Purbacaraka mengatakan bahwa aksara dalam prasasti batu tulis adalah aksara Sunda kuno. Aksara ini berbeda dari aksara Jawa kuno atau Kawi maupun aksara Jawi atau Arab Melayu. Aksara yang digunakan itu aksara Sunda kuno. Tentu saja ya aksara Sunda kuno itu fungsinya untuk merekam sistem ya tata bunyi bahasa Sunda kuno pada saat itu. Ya, tentu saja pada saat prasasti ini dibuat. Ada yang menyebutkan aksara bahasa Kawi. Ada yang menganggap bahasa Kawi identik dengan bahasa Jawa kuno. Tetapi secara spesifik ya, yang namanya bahasa Kawi itu bahasa pujangga, bahasa indah. Jadi pasti bahasa Kawi itu bentuknya puisi. Ya, Kawi, atau misalnya lebih tua ya tradisi India itu kekawin umpamanya, seperti prasasti Tarumanagara ya, prasasti Purnawarman itu ya prasasti berbahasa Kawi, tentu Sanskerta itu karena bahasa aksaranya Palawa. Jadi apalagi kalau prasasti batu tulis itu aksara Palawa tidak mungkin, masih jauh, karena aksara Palawa zaman Tarumanagara saja belum bisa digunakan untuk menulis bahasa umumnya ya, bahasa Nusantara, tapi masih bahasa India Sanskerta. Contohnya misalkan prasasti Purnawarman, Wikrantasa Wanipate Srimata Purnawarmana Taruma Nagarendra Sa Wisnoripa pada Dwayam. Nah itu kan bermetrum 8 suku kata. Itu ya oktosilabis, itu bahasa Kawinya itu, atau istilahnya Kawih Anustum. Nah, kawih-kawih semacam ini jadi seperti di Jawa. Bahasa Kawi Jawa biasanya digunakan untuk kisah tentang Ramayana. Itu Hanasira Ratu Dibiarengen. Nah, itu. Tapi untuk bahasa-bahasa Jawa kuno gancaran tidak disebut bahasa Kawi, atau gancaran itu prosa. Jadi sekali lagi ini perlu juga dijelaskan bahwa Kawi itu bukan hanya untuk Jawa kuno, tapi ada Kawi Sunda, Kawi Melayu, yaitu bahasa-bahasa kuno pada masa itu. Ya, jadi bahasa-bahasa indah. Kembali kepada prasasti batu tulis, jelas
Ya, ini adalah aksaranya, aksara Sunda kuno. Dan bahasanya tentu saja ya bahasa Sunda kuno. Prasasti ini menjadi bukti penting bahwa masyarakat Sunda pada masa kerajaan Pajajaran memiliki sistem tulis sendiri yang khas dan maju. Ini menunjukkan bahwa budaya tulis-menulis di Tatar Sunda sudah berkembang secara mandiri, tidak hanya sekedar mengadopsi dari budaya luar. Sebuah dokumen yang berjudul Tafsiran terhadap Prasasti Batu Tulis menganggap jika Prabu Siliwangi yang menuliskan di batu tulis tersebut. Namun sangat mungkin jika prasasti ini dibuat oleh putranya Prabu Surawisesa untuk mengenang jasa-jasa sang ayah. Memang ada dugaan di kalangan masyarakat umum bahwa prasasti batu tulis ditulis oleh Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi sendiri. Namun dugaan ini tidak didukung oleh bukti epigrafis dan filologis, dan sumbernya lebih dari tradisi lisan dan mitos, bukan kajian akademik. Prasasti menyebut nama Sri Baduga Maharaja secara eksplisit, karena itu banyak orang awam mengira jika namanya tertulis mungkin dia yang menulisnya. Ini mirip dengan mitos-mitos lain di Nusantara tentang raja yang membuat candi atau menuliskan ajaran. Alasan lainnya adalah karena prasasti ditulis dalam aksara dan bahasa Sunda kuno. Sementara masyarakat awam sulit membedakan sudut pandang penulisnya. Mereka mungkin mengira istrinya seperti autobiografi atau titah raja. Padahal sebenarnya itu adalah teks peringatan atau penghormatan dari orang lain. Ya, ini bukan buatan Sri Baduga. Yang membuatnya pasti orang lain. Nah, siapa yang membuatnya? Yaitu putranya. Salah seorang putranya yang dikenal atau nama lengkapnya Ratu Rahyang Surawisesa Jayanegara. Ayahanda, terima kasih telah menjaga Sunda. Karena selama ini ada kesan bahwa ini buatan Sri Baduga atau nama yang sebelum mendapat gelar itu Prabu Jayadewata, ya, yang dikenal dalam komunitas masyarakat Sunda saat ini yaitu Prabu Siliwangi, ya, salah seorang raja yang paling masyhur itu ya, yang memerintah ya atau berkuasa sejak tahun 1482 sampai 1521. Ya, dan prasasti ini dibuat tahun 1533 Masehi. Jadi mana mungkin prasasti batu tulis ditulis oleh Sri Baduga atau Prabu Siliwangi sementara beliau sudah meninggal 1523. Sementara dalam Candra Sangkalanya kan ya disebutkan ya Panca Pandawa Emban Bumi atau 1455 sama dengan 1533. Perdebatan mengenai lokasi makam Prabu Siliwangi merupakan topik yang menarik hingga kini. Tidak ada konsensus yang pasti mengenai tempat peristirahan terakhir tokoh legendaris ini. Namun dalam cerita Parahyangan menyatakan bahwa ia dimakamkan di Rancamaya dengan teksnya yang berbunyi Sang Muakata Ring Rancamaya, yang berarti Sang Prabu dimakamkan di kampung Rancamaya pada tahun 1521 Masehi. Beliau itu diberitakan yang meninggal. Ya, jadi meninggalnya disebutkan itu lokasi meninggalnya Sang Lumahing, jadi dikubur. Tidak dimoktengkan, biasanya dimoktengkan, dimoksakan itu diperabukan seperti yang itu. Jadi di kampung Rancamaya itu ya, itu. Jadi ada kuburannya. Ya Siliwangi ngahiang. Ya tentu saja ruhnya yang ngahiang, jasadnya kan ya Sang Lumahing Rancamaya. Itu jasadnya, ruhnya kembali ke Hyang. Tentunya untuk lokasi titik sebenarnya tidak bisa kami sampaikan dengan alasan menjaga agar tidak disalahgunakan, dirusak atau dijadikan ajang komersialisasi. Ziarah yang berlebihan ke makam tokoh besar seperti Prabu Siliwangi dikhawatirkan bisa mengarah pada pemuliaan yang melampaui batas, bahkan jatuh ke dalam bentuk kultus pribadi atau syirik kecil. Dalam tradisi Sunda, menghormati leluhur seperti Prabu Siliwangi bukan berarti menyembah, tetapi menjaga nilai-nilai kebijaksanaan dan kearifan lokal. Penting sekali untuk melihat tokoh seperti Prabu Siliwangi sebagai sosok sejarah dan simbol budaya, bukan sebagai objek pengultusan. Ayahanda, terima kasih telah menjaga Sunda.
ini antara tahun 1521 Masehi ya hingga selesainya prasasti ini ditulis ya 1533 itu ada jarak waktu 12 tahun. Jarak 12 tahun itu bukan tanpa sengaja, itu tentu saja diperhitungkan, sudah diperhitungkan. Prasasti ini dibuat dalam rangka memperingati 12 tahun wafatnya ya Sri Baduga. Dan upacara peringatan 12 tahun meninggalnya seorang tokoh besar ya, tidak semua tokoh biasanya diperingati pada 12 tahun meninggalnya. Ini dikenal dengan upacara serada. Ini tradisi Nusantara kuno ya, termasuk di Majapahit juga ya ada ya yang diupacara seradakan. Dan salah seorang raja Sunda yang diupacara seradakan yaitu pada tahun ke-12 meninggalnya yaitu Sri Baduga Maharaja atau nama itunya Prabu Jayadewata. Upacara serada ini ya ada artikel yang menyebutkan bahwa tradisi memperingati 12 tahun meninggalnya seorang tokoh besar itu Suterheim itu dalam bukunya Studies in Indonesian Archaeology itu yang terbit 1956 itu ya, kalau tidak salah halaman 70 itu saya terus baca lagi itu ya, ada kalimat ya into case of all Japanese history ya we can be ya check it appear to have taken 12 years. Itu yang menguatkan bahwa upacara serada itu berjangka waktu 12 tahun setelah meninggalnya, dan itu upacara besar dan tidak semua raja yang dan salah satu di Sunda yang itu, makanya ya Sri Baduga dikenal dengan Prabu Siliwangi. Di tempat penyimpanan prasasti batu tulis kan sekarang ada bangunan di Cungkup ya. Kalau dulu itu kan di itu ya di dalamnya itu ya memang ada batu lingga ya, batu lingga itu sebagai salah satu simbolisasi tentu saja juga kenapa disimpan di sana. Dan yang sangat menarik itu kan ada batu yang agak kecil kan itu. Nah di situ ada cetak dua, seolah-olah ada cetak dua telapak kaki. Nah apakah itu ada kaitannya dengan misalkan eksistensi raja yang diberitakan dalam prasasti batu tulis itu? Dalam pandangan saya ya tentu ya kemungkinan pertama itu hanya semacam simbolisasi ya bahwa raja itu benar-benar berkuasa. Jadi biasanya seorang raja yang dipandang berkuasa biasanya suka, bahkan Purnawarman dalam prasastinya sekaligus kan telapak kakinya itu dengan redaksinya bahkan disebut ya Wisnoripa pada Dwayam, kedua telapak kakinya pun laksana kan gitu, telapak kaki ya indra. Nah hal semacam itu menandakan belum tentu misalkan itu dipijak oleh raja tiba-tiba apa ngadelawo bahasa Sunda itu lembek gitu ya. Nah tapi paling tidak ukurannya ya pasti saya percaya itu diukur dengan telapak kaki ya baginda yang berkuasa pada saat itu. Dan di prasasti batu tulis juga saya kira itu telapak kaki Prabu Jayadewata alias Sri Baduga. Dan ini sebagai penguat, penanda bahwa Sri Baduga itu maharaja yang tidak bisa dipandang remeh, kira-kira begitu. Prabu Surawi Sesa membangun prasasti ini 12 tahun setelah ayahnya wafat sebagai bentuk bakti atau filial yang merupakan pengabdian anak kepada orang tua. Untuk menunjukkan bahwa ayahnya adalah Raja Agung yang berjasa besar bagi kerajaan Sunda. Dengan menuliskan jasa dan kebesaran Sri Baduga, Surawi Sesa mewarisi dan melanjutkan legitimasi kekuasaan. Ini penting karena Surawi Sesa menghadapi ancaman eksternal dari Kesultanan Demak dan Cirebon.
Dari prasasti ini menjadi bukti bahwa ia adalah putra sah raja besar, bukan penguasa yang muncul tanpa garis keturunan. Prasasti ini diletakkan di lokasi ibu kota Pakuan Pajajaran. Artinya, ia ingin menandai ruang sakral dan politis agar dikenang oleh generasi selanjutnya. Jalan raya di kerajaan, di pusat ibu kota Pakuan Pajajaran ada naskahnya. Ada naskah lontar menyebut khusus jumlah penduduknya berapa. Lah, itu aneh. Jadi dulu itu sudah terarsipkan tentang letak itu. Kami juga dengan tim sudah merekonstruksi ya keraton Sunda yang berpusat di Pakuan Pajajaran. Pakuan Pajajaran namanya saja kan Panca Persada, yaitu ada 5 komplek bangunan. Sri Bima, Punta, Narayana, Madura, Suradipati. Nah, pusat raja itu Suradipati. Sri Bima, Punta, Narayana. Nah, Sri Bima itu komplek apa istilahnya teh? Punggawa angkatan perang. Maka di dekat Bogor di situ ada komplek tentara. Dan itu melanjutkan. Lalu pasar apa itu? Nah, itu jadi kami sudah itu berdasarkan petunjuk naskah lalu dilacak lagi informasi arkeologi sudah diitukan, dan termasuk jalan rel kereta api itulah yang dibuat, yang ditulis dalam Prasasti Batu Tulis Nunyusukna Pakuan, sehingga sekarang disimpan oleh Belanda itu rel kereta api. Munculnya pertanyaan, apakah Prasasti Batu Tulis itu ya di istana Pakuan Pajajaran dan apakah berdampingan dengan ya istilahnya tempat penobatan raja-raja Sunda khususnya yang di Pakuan Pajajaran. Betul. Kontroversi terkait prasasti Batu Tulis Bogor muncul dari beberapa aspek sejarah, interpretasi, dan kepercayaan masyarakat. Berikut ini adalah poin-poin utama kontroversi tersebut. Beberapa ahli sejarah memiliki perbedaan penafsiran mengenai isi prasasti. Ada yang menganggapnya hanya sebagai monumen penghormatan kepada Prabu Siliwangi, namun lainnya menafsirkan bahwa prasasti ini memiliki makna politis atau spiritual tersembunyi, termasuk legitimasi kekuasaan dan simbol transisi era. Perdebatan lainnya adalah soal huruf yang digunakan. Masih ada perdebatan di antara para filolog. Sebagian mengklaim bahwa huruf yang digunakan adalah aksara Kawi dipengaruhi oleh Jawa kuno. Sementara lainnya menyatakan bahwa itu adalah Sunda kuno murni sebagai bukti bahwa Sunda memiliki sistem aksaranya sendiri yang independen dari Jawa. Isu pelestarian dan eksploitasi spiritual sering terjadi di situs ini. Situs Batu Tulis sering dijadikan tempat wisata sejarah yang mendidik dan formal. Namun sayangnya juga ini menjadi lokasi ziarah, mistik, ritual spiritual, bahkan praktik pesugihan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab. Hal ini menimbulkan konflik antara budayawan dan arkeolog yang ingin melakukan pelestarian ilmiah, serta pengunjung spiritual yang ingin melakukan laku batin di tempat tersebut. Dalam pandangan arkeologis, fungsi prasasti merupakan monumen peringatan sejarah yang dibuat Prabu Surawisesa. Namun dalam pandangan spiritual, prasasti berfungsi sebagai media spiritual untuk menghormati leluhur. Kemudian dalam segi arkeologis, isi teks menyebutkan jika teks berisi pujian, legitimasi kekuasaan dan pembangunan kerajaan, namun dalam pandangan spiritual isi teksnya menyimpan makna rahasia dan kunci kekuatan gaib, serta mempunyai vibrasi magis yang tidak boleh dibaca sembarangan. Dalam pandangan arkeologis, fungsi batu tapak kaki merupakan simbol penghormatan atau representasi simbol, dan harimau putih merupakan lambang kerajaan atau kekuasaan raja. Namun dalam segi spiritual, ini merupakan tapak asli Prabu Siliwangi atau titik energi spiritual. Dalam pandangan arkeologis, warisan sejarah harus dilestarikan dengan pendekatan ilmiah dan kunjungan situs mengarah pada wisata edukatif dan arkeologis. Namun tentunya dalam segi spiritual, situs ini merupakan tempat keramat yang difoto atau sembarangan disentuh. Diperuntukkan untuk ziarah batin, ritual khusus, bahkan laku spiritual pribadi. Masyarakat meyakini bahwa menyentuh atau mendekati batu ini harus dilakukan dengan sopan dan niat baik, atau bisa mengalami gangguan gaib. Ada kepercayaan juga bahwa memeluk prasasti sambil memanjatkan doa bisa mengabulkan keinginan. Namun hal ini tidak dianjurkan secara resmi karena merusak struktur situs sejarah dan dikhawatirkan mengandung unsur mistik yang menyimpang.
Sebagai simbol, Prabu Siliwangi, seekor macan putih, sering dikaitkan dengan penjaga situs batu tulis. Beberapa pengunjung mengaku melihat bayangan harimau putih di area situs, terutama saat malam atau hari-hari tertentu seperti malam Jumat Kliwon. Meskipun kisah-kisah di atas memiliki nuansa mistis, Prasasti Batu Tulis tetaplah situs sejarah resmi yang didaftarkan sebagai cagar budaya nasional. Nilai spiritual dan budaya yang tinggi dari situs ini membuatnya dihormati baik oleh para sejarawan maupun masyarakat Sunda. Merujuk pada peninggalan sejarah penting yang berada di kawasan Kelurahan Batu Tulis, Bogor Selatan di Kota Bogor, Jawa Barat, meskipun memiliki nilai sejarah tinggi, namun situs Batu Tulis kerap kali kurang dikenal dan terabaikan oleh masyarakat luas. Di tengah geliat modernisasi kota, Batu Tulis dikelilingi bangunan rumah warga, jalan kecil, dan suara kendaraan. Dahulu Batu Tulis ini berdiri di jantung Pakuan Pajajaran, namun tempat ia berdiri saat ini hanya sebuah halaman kecil di antara pagar beton. Pengunjung pun jarang dan banyak warga lokal yang tidak tahu makna sesungguhnya dari prasasti tersebut. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi melakukan kunjungan ke Museum Batu Tulis di Kota Bogor pada Senin 14 April 2025 lalu. Gubernur menegaskan komitmen Pemda Provinsi Jawa Barat untuk merevitalisasi Museum Batu Tulis agar menjadi pusat edukasi sejarah Sunda yang representatif bagi generasi mendatang. Menurut KDM, bangunan tempat penyimpanan batu tulis ini tidak sesuai dengan batunya. Batunya memiliki nilai estetika dan sejarah yang tinggi, namun sayangnya bangunannya tidak menunjang sebagai bangunan kebudayaan. Kang Deddy juga mengisyaratkan jika tahun ini akan dibangun bangunan dengan desain dan arsitektur peradaban Sunda. KDM juga meminta ahli geologi, ahli bahasa, ahli sejarah dan filologi untuk meneliti sehingga nanti ke depannya ada dokumen atau buku yang bisa menjelaskan batu tulis Bogor ini secara akademik sehingga orang-orang menjadi paham. Hingga orang Sunda mempunyai peradaban dan raja itu dilantik dengan membuat tulisan di batu yang menjadi abadi. Orang-orang Sunda punya leluhur yang cerdas dan hebat pada masanya. Jadi batunya punya nilai estetika dan sejarah yang sangat tinggi, bangunannya tidak menunjang sebagai bangunan kebudayaan. Saya nanti kalau diperbolehkan oleh Kementerian Kebudayaan, saya bangun tahun ini juga bangunannya, ya kan, dengan desain arsitektur yang disesuaikan dengan peradaban Sunda. Itu yang pertama. Yang kedua adalah setelah ini saya akan meminta tim peneliti, baik ahli geologi, kemudian ahli bahasa, kemudian ahli sejarah dan filologi, sehingga nanti ada buku yang bisa menjelaskan ini secara akademik, sehingga kita berkunjung ke tempat sejarah itu bisa memahami bahwa dulu kita pernah punya peradaban. Prasasti Batu Tulis merupakan perpaduan antara warisan sejarah dan kekayaan budaya lokal yang masih hidup hingga kini. Bagi kamu yang tertarik dengan sejarah Kerajaan Pajajaran atau ingin merasakan atmosfer mistis yang menyelimuti situs ini, Prasasti Batu Tulis adalah destinasi yang patut untuk dikunjungi. Jadi akang-akang dan tete-tete jangan lupa follow, subscribe ke akun Angelique Baolina untuk tahu wisata seputar dan budaya Indonesia. Hatur nuhun atas nonton. Dadah.